Halo guys, apa kabar Anda semua? Semoga sehat-sehat dan sukses selalu ya guys. Jumpa lagi dengan Awan di sini. Buat teman-teman yang merayakan ya, saya ucapkan selamat Hari Raya Waisak. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Oke. Saya beragama Buddha ya, tetapi hari ini gua tidak merayakan dengan berdoa ke wihara dan lain sebagainya gitu. Tetapi hari ini gua merayakan dengan cara melaunching sebuah program pelatihan spesial untuk Anda. Oke, yang pertama dan satu-satunya di Indonesia ini ya, yaitu program KPP atau program konsultan pajak pinter. Program KPP ini adalah pelatihan pertama dan satu-satunya di Indonesia untuk Anda bisa sukses berbisnis konsultan pajak sehingga Anda bisa memiliki omset miliaran dalam waktu 2 tahun dengan pelatihan intensif selama 3 bulan saja. Oke. Nah, buat Anda teman-teman yang sudah menunggu ini sejak tahun lalu ya. Teman-teman yang sudah sejak tahun lalu sudah mulai bertanya-tanya tentang kelas ini, silahkan teman-teman boleh kunjungi langsung ke di www.programkpp.com. Oke, www.programkpp.com. Oke. Nah, pastikan teman-teman tulis ya kode referral AWAN20 di kolom kode referralnya ya guys. AWAN20 tanpa spasi. Huruf besar semua. Oke. Nah, kalau ditanya, kenapa sih gue bikin program ini? Ya, kenapa gue masih capek-capek merancang kurikulum cara berbisnis konsultan pajak? Terus kalau Anda sudah jadi pinter kan, nanti justru lu akan menjadi kompetitor gue di dunia bisnis. Ya nggak? Mana ada sih orang bisnis ngajarin cara menjadi seperti dirinya? Gitu. Jarang ya, jarang. Gitu. Jawabannya simple guys. Jawaban gue simple. Karena inilah tujuan hidup gue. Oke, inilah the beginning of the end-nya gue. Oke. Nah, kalau kita ingat tahun lalu, sekitar di bulan Juni gitu ya, gue melakukan perenungan yang sangat dalam mengenai tujuan hidup gue gitu. Gue ini kan belum berkeluarga ya sampai hari ini guys. Gue hidup sendiri, sehingga gue bertanya ke diri gue sendiri ya, si Awan ini tujuan hidupnya apa sih? Gue ini maunya apa gitu. Terus terang, gue nggak kepengen jadi orang yang kaya raya gitu guys. Nggak sih. Gue adalah orang yang secara keuangan tuh cukup gitu guys. Maksudnya gue orang yang mudah tercukupi gitu loh. Sehingga duit itu nggak terlalu jadi motivasi besar bagi gue. Nah, setelah gue merenung gitu, sekian lama gue merenung ya, gue ingat kembali. Gue berusaha mengingat kembali ke masa-masa kecil gue. Apa sih yang gue lakukan di masa kecil gue? Gitu. Jadi kata orang bijaksana ya, kalau lu mau ingat, mau tahu apa tujuan hidup lu, maka ingat kembali ke masa kecil lu. Gitu. Karena di masa kecil lu lah, di situ ada rahasia mengenai tujuan hidup lu katanya. Gitu. Nah, di masa muda gue ingat-ingat masa kecil, masa muda, di masa gue kuliah, terus gue kerja, terus gue bisnis gitu loh. Sampai hari ini gitu. Apa sih yang sering gue lakukan gitu. Nah, ada satu hal yang gue terus-menerus lakukan sepanjang hidup gue gitu. Sejak gue masih muda, masih kecil gitu, sampai sekarang gitu. Yaitu gue suka ngebantuin orang. Oke. Nah, sampai hari ini, gue ini donor darah ya. Gue donor darah itu rutin. Gue ada donor darah terbanyak se-Indonesia untuk donor darah aferesis, guys. Aferesis ya. Kalau kalau nggak salah tuh udah sekitar 120 kali lebih gitu. Gue donor darah aferesis di PMI. Donor darah itu 2 minggu sekali, guys. Kenapa bisa banyak? Karena 2 minggu sekali gue donor darah gitu. Jika teman-teman punya keluarga yang sakit kanker, nah lu akan tahu nih betapa pentingnya donor aferesis ini, yaitu donor darah trombosit, bukan donor darah merah ya. Jadi orang yang sakit kanker itu mengalami defisit trombosit yang sangat parah gitu. Sehingga mereka butuhnya itu donor darah trombosit, bukan donor darah merah gitu. Nah, itulah yang gue lakukan di PMI. Oke, itulah yang bikin gue terbanyak se-Indonesia. Dan gue bentar lagi akan dapat emas gitu dari Jokowi gara-gara sudah 100 kali donor darah gitu. Tapi nggak tahu kapan ya. Nah, jadi gue senang sekali ketika darah gue ya bisa bermanfaat untuk orang lain gitu yang membutuhkan gitu. Gue tidak keberatan setiap 2 minggu sekali gue masih datang ke PMI donor darah 1-2 jam gitu loh. Oke. Nah, gue juga udah keluarin banyak duit ya untuk bantuin orang gitu, bantuin orang sekolah, kuliah dan lain sebagainya. Jadi sejak masa kecil gue memang sudah punya jiwa yang suka untuk ngebantuin orang lain. Oke. Nah, terus gue pikir nih, memberikan duit ke orang secara langsung itu adalah cara yang salah dalam mendidik seseorang.
Oke, teman-teman pasti paham ini maksudnya ya. Jadi cara yang benar untuk mendidik orang bagaimana? Cara yang benar adalah mengajarkan orang itu cara untuk mencari duit sendiri. Sesimpel itu, ya kan? Nah, dengan begitu orang ini tuh bisa mencari duit sendiri tanpa dia perlu tergantung lagi sama gua atau siapapun, gitu. Nah, dari situlah muncul sebuah ide. Oh, gua kan ngerti pajak ya. Nah, gua kan berpengalaman di pajak ya. Walaupun gua bukan seorang konsultan pajak yang kaya dan sukses gitu, tetapi gua punya pengalaman yang banyak di dunia pajak. Gue udah mengalami jatuh bangunnya bisnis pajak ini. Gue udah mengalami yang namanya pengkhianatan, permasalahan dengan pegawai, membangun kantor, kemudian gue tinggalin kantornya, dan gue comeback, bangun ulang kantornya dari awal gitu. Sampai seperti hari ini, gue juga pengalaman banyak berkomunikasi dengan klien, dan dengan petugas pajak, dan lain sebagainya gitu. Nah, gue berpikir nih, kenapa tidak gue membagikan ilmu gue ini kepada orang lain yang pengen merubah hidupnya, yang pengen merubah nasibnya, dari mungkin seorang karyawan biasa menjadi seorang pengusaha sukses atau bahkan kaya gitu loh. Oke, tapi orang-orang itu nggak tahu jalannya nih. Orang ini punya niat, punya keinginan, tapi nggak tahu jalannya. Kenapa? Kenapa nggak gua ajarkan kepada orang-orang ini cara untuk jadi konsultan pajak yang sukses? Nah, gitu guys. Oke. Nah, kalau teman-teman perhatikan ya, kalau lu perhatikan di video-video gua di awal-awal, di bulan Juni kemarin ya, tahun lalu tuh di awal-awal gua mulai aktif di YouTube. Ketika YouTube gua mulai aktif itu, video gua di awalnya itu adalah video tentang mengajar cara berbisnis konsultan pajak, guys. Coba Anda perhatikan, ya. Jadi pada awalnya gua itu tidak punya ide untuk membuat channel YouTube tentang perpajakan secara umum. Bukan, tidak gitu. Awalnya tuh gue bikin YouTube itu adalah channel untuk ngajarin orang berbisnis konsultan pajak. Itulah ide awal dasar dari channel Pajak Smart ini, gitu. Tapi tiba-tiba ada program PPS. Nah, tiba-tiba ada program PPS. Nah, berhubung waktu dulu TA 2015 dulu, waktu TA itu gue ikut sepenuhnya waktu itu ya. Jadi, gue tahu nih betapa besarnya potensi bisnis program PPS ini. Maka gue langsung stop tuh. Gue langsung stop semua proses kurikulum ngajar gue berhentiin dulu. Gue langsung beralih fokus pada edukasi mengenai program PPS. Gitu. Karena gue tahu nih potensi bisnisnya besar sekali. Gue langsung bikin website lah, gue langsung bikin pelajari peraturannya, undang-undangnya gue pelajari dengan sangat detail gitu. Dan sampai hari ini, gue boleh dibilang cukup beruntung ya guys. Gue beruntung sekali ya. Gak ada kata-kata yang cukup untuk gue bisa mengungkapkan ya rasa syukur gue gitu loh. Rasa syukur gue atas apa yang sudah gue dapatkan dari edukasi PPS di YouTube ini guys gitu. Masuk gue secara keuangan ya gitu. Yang gue dapatkan tuh banyak sekali dan gak ada kata yang pas untuk gue bisa mengungkapkan rasa syukur gue gitu deh. Nah, sekarang menjelang akhir program PPS, saatnya gue kembali ke tujuan utama gue. The beginning of the end. Gue ingat dulu ya, waktu gua pernah ditanya seorang teman gitu loh, di masa tua dan di masa pensiun gua nanti, si Awan ini mau ngapain sih? Apa sih yang mau gue lakukan? Gitu. Dengan santainya gue menjawab, ya gue akan mendedikasikan hidup gue untuk mengajar guys. Sesimpel itu. Jadi ini udah jadi visi misi terakhir gue dalam hidup gue ini. Gitu. Nah, kebetulan minggu lalu gue dapat momentum. Jadi gue memutuskan untuk launching program KPP ini di hari Waisak, di hari Senin tanggal 16 Mei 2022. Okay. Nah, program pelatihan KPP ini akan berjalan selama 3 bulan ya. Jadi gue akan ngajarin step by step-nya selama 3 bulan melalui private group coaching. Secara live, online maksudnya ya, online live. 1 minggu 1 kali dan ada tambahan 1 bulan untuk kelas yang pertama di bulan Juni. Gitu. Nah, tapi gini guys, mungkin lo bertanya ya, kenapa sih belum pernah ada kelas yang ngajarin orang cara jadi konsultan pajak? Seperti kelas gue ini gitu. Kenapa? Kalau lu cari di Google ya, coba lu cari di Google, yang namanya kelas brevet pajak atau kelas akuntansi, itu bejibun sekali, banyak banget kelasnya gitu. Berbayar, ada yang murah, ada yang mahal gitu. Tetapi tidak ada satupun pelatihan cara berbisnis konsultan pajak gitu. Nah, makanya gua adalah yang pertama dan satu-satunya di Indonesia. Kenapa bisa gitu? Kenapa cuma ada gue yang satu-satunya? Jawabannya sederhana, guys. Bukannya tidak ada pelatih di Indonesia ya, bukan. Ada banyak sekali orang yang mampu melatih Anda jauh lebih baik dari gue. Oke, banyak banget yang para senior-senior yang jauh lebih pinter, jauh lebih pengalaman dibanding gue.
Oke, tetapi ada dua masalah yang terjadi di mereka ini ya. Masalah pertama adalah sebagian dari mereka punya mindset bahwa konsultan lain itu adalah saingan, kompetitor gitu loh. Oke, itu mindset. Yang kedua, masalah kedua adalah mereka nggak ada waktu. Oke, kalaupun mereka mau ngelatih lu gitu ya, mereka nggak punya waktu guys. Nggak punya waktu untuk menyusun kurikulumnya, nggak ada waktu untuk melakukan trainingnya gitu loh. Yang namanya konsultan pajak yang bagus ya, aku kasih tahu ya, udah pasti sibuk. Pasti sibuk. Waktunya itu nggak akan ada buat bikin kelas-kelas beginian gitu loh. Oke, ini receh gitu loh bagi mereka. Ya nggak akan sempat deh, mereka pasti sibuk sekali gitu guys. Nah, sedangkan di sisi gua terbalik. Di sisi gua punya keunggulan di dua masalah ini. Keunggulan gue yang pertama adalah gue tidak punya mindset untuk bersaing dengan konsultan pajak yang lain, gitu loh. Gue justru punya mindset untuk saling bekerja sama dengan konsultan pajak yang lain, gitu, supaya kita bisa gede sama-sama, gitu. Yang kedua adalah kebetulan gue punya waktu. Oke, gue menghabiskan waktu gue ya sehari itu antara 12 sampai 16 jam, guys. Full gue dedikasikan untuk bisnis, gitu loh. Dan belajar dan mengajar. Oke, gue tidak menggunakan waktu gue itu untuk pacaran lah, berkeluarga lah, liburan lah, dan lain sebagainya. Enggak, oke. Ada satu hari yang gue pakai untuk mengajar, karena gue sekarang dosen di sebuah kampus gitu, dengan 2 kelas lagi. Oke. Terus ada satu hari yang gue fokuskan untuk belajar, karena gue sedang kuliah lagi nih untuk jadi pengacara gitu. Oke. Nah, sedangkan di hari yang lain nih semuanya gue dedikasikan untuk bisnis, guys. Dan olahraga tentunya ya. Termasuk untuk program pelatihan ini, gitu guys. Oke. Jadi itulah alasannya kenapa program ini akan jadi yang pertama dan satu-satunya di Indonesia. Karena akan sulit sekali ada pelatih lain. Padahal memang ada banyak ya senior yang jauh lebih bagus dari gua gitu. Tetapi mereka tuh terbentur oleh dua masalah tadi itu. Oke guys. Kalau ditanya lagi ya, apa sih sebenarnya program KPP ini? Apa sih intinya gitu? Apakah ini program untuk ngajarin orang cara berbisnis? Bukankah itu juga sudah banyak di YouTube dan Google? Ya toh? Banyak dong. Nah, kalau bisa gue simpulkan guys, intinya ya sebenarnya program KPP ini adalah sebuah komunitas guys. Komunitasnya. Sebuah komunitas yang isinya adalah orang-orang yang berkomitmen penuh untuk membangun bisnis konsultan pajak dengan serius. Sesimpel itu sebenarnya guys ya. Sesimpel itu. Oke. Nah, banyak orang itu mau bangun bisnis nih. Tetapi dia itu nggak punya pelatih. Kemudian dia masuklah ke sebuah grup WA, grup Telegram, grup Facebook, dan lain-lain gitu. Dia pikir, wah ini grup para konsultan pajak nih, gue bisa belajar di sini nih, gue bisa tanya macam-macam nih. Tetapi ternyata dia hanya bisa bertanya tentang ilmu pajak saja. Seringkali dia tidak bisa mendapatkan solusi terhadap permasalahan bisnis yang sesungguhnya gitu loh. Padahal kan seorang pengusaha itu sangat membutuhkan bimbingan dan solusi bisnis gitu loh, bukan ilmunya, gitu, bukan ilmu pajaknya gitu ya. Nah, jadi intinya adalah kita ini sedang membangun sebuah komunitas, guys. Sekelompok orang-orang yang betul-betul berkomitmen untuk membangun bisnis konsultan pajak bersama, guys. Gitu. Oke. Nah, sekarang apa bedanya program pelatihan ini dibandingkan dengan pelatihan-pelatihan bisnis di luar sana? Yang juga banyak sekali loh. Ada yang namanya financial revolution lah, business revolution lah, atau apapun itulah ya. Nah, mereka adalah para trainer-trainer yang sangat berpengalaman. Udah puluhan tahun, guys. Dan mereka sangat qualified ya. Gua respect pada mereka semua. Tetapi, boleh dibilang mereka ini jauh di atas level gua lah ya. Jauh di atas gua lah ya. Tetapi ada dua masalah dalam pelatihan mereka ini. Oke. Masalah pertama adalah mereka tidak mengerti dunia bisnis konsultan pajak. Oke, sehingga ilmunya itu adalah ilmu bisnis secara umum, gitu loh. Konsep bisnis secara umum yang mereka jelaskan, gitu. Sedangkan gua adalah praktisi. Gua adalah praktisi langsung yang berkecimpung di dunia pajak, gitu loh. Yang memang kerjaan gua setiap hari ya, gua berpraktek konsultan pajak, gitu guys. Oke. Masalah kedua adalah harga mereka tuh mahal, coy. Coba deh, Anda sebutkan seorang pelatih bisnis yang Anda kenal gitu, guys. Contohlah kita contoh Mary Riana. Contoh, siapa sih yang nggak kenal Ibu Mary Riana ya? Coba lu tanyakan, kalau lu mau ikut pelatihan dia, supaya Anda bisa menjadi orang seperti dia, harganya berapa? Oke? Yang pertama, kelas ini belum tentu ada. Oke? Yang kedua, kalaupun kelas ini ada, harganya paling murah 50 juta. 50 juta, paling murah. Paling murah. Bahkan jauh di atas itu gitu. Terus lu dapat apa? Lu dapat apa dengan bayar ini ya?
lu akan dapatkan pelatihan intensif gitu ya selama 3 hari full. Contohnya 3 hari full. Nah, setelah pelatihan 3 hari itu, apa yang akan lu dapatkan lagi? Ya, silakan lu bekerja keras, silakan lu banting tulang untuk mempraktekkan semua teori-teori yang diajarkan selama 3 hari itu. Gitu, guys. Oke. Nah, inilah dua masalah yang membedakan pelatihan gua dengan pelatihan para pelatih terkenal di luar sana. Oke, yaitu masalah harga yang mahal dan spesialisasi mereka tidak sedalam spesialisasi gua di dalam subjek ini, gitu, guys. Nah, banyak juga penonton YouTube itu yang datang dari berbagai kota di Indonesia, gitu guys. Yang letaknya itu kadang-kadang jauh gitu, ada di luar pulau gitu loh ya. Nah, gue membayangkan nih, gimana kalau program KPP ini telah memiliki jaringan komunitas konsultan pajak di seluruh provinsi di Indonesia ini. Kebayang nggak guys? Nah, maka ketika ada teman-teman yang mau bertanya, ya kita tinggal referensikan saja kepada partner konsultan kita di kota tersebut. Gitu. Jadi ini kan ini akan menjadi sebuah terobosan yang luar biasa, yang bisa menjadi solusi terhadap para penonton yang jauh di luar kota sana, gitu loh guys. Oke? Nah, yang terakhir, YouTube dengan 20.000 subscriber. Jadi YouTube gua tuh hampir 20.000 subscriber kayaknya ya. Jadi ini sudah menjadi tempat untuk boleh dibilang salah satu tempat yang sangat dipercaya dan ditunggu-tunggu oleh para penonton untuk mendapatkan informasi tentang perpajakan, gitu loh guys. Oke, ini sudah menjadi salah satu referensi terbaik bagi mereka di luar dari AR ya, AR kantor pajak maupun konsultan pajak mereka masing-masing, gitu guys. Udah nggak terhitung ya berapa kali gua mendapatkan curhat dari teman-teman gitu, di mana dia jadi lebih pinter gara-gara nonton YouTube ini dibandingkan dengan konsultan pajak dia sendiri gitu loh guys. Oke. Karena apa? Karena memang itulah fungsi dari media sosial dan YouTube ini guys. Oke, tempat Anda untuk mendapatkan banyak informasi dari para ahlinya gitu. Nah, gue membayangkan gimana kalau YouTube ini bisa dikembangkan lebih jauh lagi dengan mengajak para partner di dalam komunitas program KPP ini supaya Anda semua nih, para member program ini bisa berkontribusi terhadap YouTube ini, gitu loh. Oke, sekaligus ini menjadi sarana edukasi bagi Anda kepada seluruh masyarakat kita, gitu loh. Daripada lu capek-capek membangun channel YouTube lu sendiri yang baru mulai dari nol, lu mesti belajar cara editing dan sebagainya gitu ya, akan menghabiskan banyak sekali waktu, tenaga, biaya, itu nggak efisien gitu. Sedangkan semua masalah ini akan terpecahkan apabila lu bisa menjadi partner bersama-sama dalam YouTube Pajak Smart ini. Gitu guys. Oke. Nah, itu aja sih guys. Kalau gua ngoceh-ngoceh lagi nih nggak kelar-kelar nih videonya. Oke. Hari ini bukan video untuk edukasi pajak ya guys, tetapi hari ini saya melaunching secara resmi program konsultan pajak pinter. Oke, yaitu pelatihan pertama dan satu-satunya di Indonesia untuk Anda sukses berbisnis konsultan pajak hingga omset miliaran dalam waktu 2 tahun dengan pelatihan intensif selama 3 bulan saja. Oke. Nah, saya mengundang teman-teman Anda semua guys, para karyawan, para mahasiswa, para pengangguran, para pengusaha, para calon konsultan pajak atau para konsultan pajak yang sudah aktif gitu. Mari bergabung dalam program KPP ini. Oke. Saya berharap teman-teman bisa mewujudkan semua impian Anda dan bisa menjadi sukses dalam bisnis Anda. Oke. Untuk info lebih lanjut silakan teman-teman masuk ke website www.programkpp.com. Oke, www.programkpp.com. Nah, Anda perlu segera mereserve tempat Anda guys di awal ya, karena kelas ini eksklusif hanya terbatas untuk 10 orang saja guys. Hanya untuk 10 orang saja ya. Dan pastikan Anda tulis kode referral AWAN20 di kolom kode referral ya guys. Oke, AWAN20 tanpa spasi. Oke. Guys, saya berbahagia sekali dengan peluncuran program pelatihan ini ya. Gua berharap gua bisa menjadi berkat, bisa menjadi teman, sahabat, dan pelatih yang bermanfaat bagi Anda semua. Oke, sampai jumpa di kelas pertama Anda.